Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Mirrors yang dirilis pada tahun 2008. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria pemabuk yang baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai detektif. Pria ini dipecat karena membunuh rekannya saat dalam keadaan mabuk. Karena dirinya menganggur, dia pun melamar pekerjaan sebagai penjaga di sebuah gedung yang disebut sebagai Mayflower. Ketika sedang menjaga gedung itu, pria ini mulai mendapatkan teror dari cermin yang memenuhi ruangan di Mayflower. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang penjaga keamanan bernama Gary Lewis yang sedang berlari menuju stasiun bawah tanah. Ia tampak seperti ketakutan dan ingin bersembunyi di suatu tempat. Pada akhirnya, ia pun memasuki sebuah ruangan yang dimana di tempat itu ada sebuah cermin besar. Ia memohon ampun pada refleksi bayangannya agar tidak membunuhnya. Secara perlahan-lahan, cermin itu pun pecah dengan sendirinya. Refleksi bayangan yang ada di cermin mulai mengambil serpian cermin dan langsung menggorok leher dari Gary. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Ben yang merupakan mantan seorang detektif polisi. Dahulu saat menjadi detektif, Ben sangat gemar mengkonsumsi alkohol. Suatu hari saat kondisi Ben sedang mabuk, Ben tanpa sengaja menembak salah seorang petugas polisi yang merupakan rekannya. Setelah kejadian tersebut, pada akhirnya Ben dipecat dari pekerjaannya. Istrinya yang bernama Amy menyuruh Ben untuk berhenti meminum minuman keras agar Ben bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jika Ben belum berhenti meminum alkohol, Amy melarang Ben untuk bertemu dengan anak-anaknya yaitu Michael dan juga Daisy. Ben pun setuju dengan hal tersebut dan berencana untuk melakukan terapi agar dia bisa berhenti meminum alkohol. Lalu dengan berat hati, Ben pun terpaksa meninggalkan Amy dan kedua anaknya. Untuk sementara waktu, Ben lebih memilih untuk tidur di rumah adiknya yang bernama Angela. Di rumah Angela, Ben melakukan banyak sekali terapi. Sejak dirinya dipecat dari kepolisian, Ben sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Ia sudah melamar ke sana kemari tetapi tak kunjung diterima. Hingga pada suatu hari, Ben diterima bekerja sebagai penjaga gedung. Gedung itu biasa disebut dengan Mayflower. Dahulu gedung mewah itu pernah dilahap api. Lorenzo menjelaskan bahwa di dalam bangunan itu terdapat banyak sekali cermin. Jadi Ben disuruh berpatroli setiap 3 jam sekali untuk mengecek kondisi di dalam. Pada hari pertama bertugas, terlihat Ben sudah bertobat dan tidak ingin minum-minum lagi. Tak berselang lama, Ben pun segera berpatroli di dalam gedung itu. Di dalam gedung, Ben melihat ada banyak sekali cermin, dan di salah satu cerminnya Ben melihat bekas telapak tangan. Ia mencoba untuk membersihkannya, akan tetapi usaha yang dilakukan Ben percuma saja. Dari pantulan cermin, Ben melihat dengan jelas kalau pintu yang ada di belakangnya terbuka dengan sendirinya. Akan tetapi ketika Ben melihat ke belakang, pintu itu sama sekali tidak terbuka. Hal itu pun membuat Ben kebingungan dengan apa yang terjadi. Setelah ia memasuki gedung tersebut, Ben mulai merasakan ada yang aneh. Dia merasa seperti ada yang melihatnya di balik cermin. Seiring berjalannya waktu, Ben sering sekali melihat hal-hal aneh di cermin, seperti wajahnya yang tiba-tiba hancur, melihat sosok yang terbakar, dan masih banyak keanehan lagi. Awalnya Ben mengira bahwa itu adalah halusinasi semata. Ketika berkeliling, Ben secara tidak sengaja menemukan sebuah dompet yang ternyata itu dimiliki oleh seorang pria di awal cerita yaitu Gary Lewis. Gary ternyata sempat bekerja sebagai penjaga di tempat ini. Dan saat ini, dia sudah meninggal akibat refleksi bayangannya di cermin. Di dalam dompet Ben terdapat sebuah tulisan yaitu Executor. Ben pun bingung dengan maksud dari kata tersebut. Setelah selesai bekerja, Ben berkunjung ke sebuah bar tempat Angela bekerja. Di situ Ben curhat pada Angela kalau beberapa hari belakangan ini Ben sering sekali melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Ia pun mengira kalau itu hanyalah halusinasi karena dia tidak lagi meminum alkohol. Sementara itu di rumah Amy, Michael mulai diganggu oleh bayangan dari cermin. Keesokan paginya Ben sangat terkejut karena menerima paket yang ternyata dari Gary. Ben pun mulai membuka paket tersebut dan menemukan banyak sekali koran-koran tentang Mayflower yang mengalami kebakaran hebat. Ada banyak sekali korban berjatuhan akibat kebakaran tersebut. Kemudian saat Ben pergi bekerja, Lorenzo memberitahukan Ben bahwa penjaga sebelumnya yaitu Gary dikabarkan tewas dengan mengenaskan.
Karena kebetulan Amy bekerja pada rumah sakit di kota ini, Ben pun datang ke rumah sakit dan berencana untuk melihat mayat dari Gary. Setelah membujuk Amy, pada akhirnya Amy mau mengantarkan Ben ke ruang mayat. Di ruang mayat, terlihat jelas kalau Gary menggorok lehernya sendiri menggunakan pecahan cermin. Sebelum pergi, Ben meminta Amy untuk mengeluarkan semua berkas-berkas Gary. Ben mulai menjelaskan bahwa semenjak dirinya bekerja di gedung itu, ia sering melihat hal-hal yang tidak masuk akal muncul di dalam cermin. Walaupun sudah dijelaskan seperti itu, tapi tetap saja Amy tidak mempercayai hal tersebut. Karena Ben terus saja memaksa, pada akhirnya Amy mulai menunjukkan berkas-berkas Gary. Karena Ben ini merupakan mantan detektif, ia tahu jelas bagaimana seseorang akan melakukan bunuh diri. Di dalam foto kematian Gary ada hal yang janggal, di mana pecahan cermin yang dipegang oleh Gary sama sekali tidak ada darahnya. Jika seseorang menyayat atau menggorok lehernya sendiri, otomatis akan meninggalkan darah di pecahan kaca tersebut. Walaupun sudah dijelaskan seperti itu, tapi tetap saja Amy tidak mempercayai semua perkataan Ben. Amy menganggap Ben mengalami halusinasi dikarenakan Ben tidak pernah lagi meminum alkohol. Mendengar hal tersebut, Ben pun langsung pergi dari tempat itu. Sementara itu di tempat lain, adik Ben yaitu Angela terbunuh oleh pantulan dirinya sendiri. Tetangga mereka yang mendengar jeritan Angela langsung menelpon polisi. Di saat yang sama pula, Ben sangat terkejut karena rumahnya terdapat banyak sekali orang. Ketika ia masuk ke dalam, Ben sangat bersedih ketika melihat Angela yang sudah tewas dengan mengenaskan. Ben pun merasa sangat bersalah karena dirinya lah yang telah membuat Angela meninggal seperti itu. Oleh karena itu, Ben pun ingin menyelesaikan masalah itu sendirian, tidak melibatkan keluarganya. Ia pun datang ke Mayflower dan ingin menghancurkan semua cermin di tempat itu. Tetapi sayangnya, usaha yang dikeluarkan Ben ternyata sia-sia saja. Setiap kali ia menembak ke arah cermin, pasti cerminnya akan kembali seperti sedia kala. Ben pun mulai bertanya apa yang diinginkan cermin itu. Cermin itu langsung mengukir sebuah kata, yaitu Executor, sama seperti kata yang ditulis di dompet Gary. Mengetahui hal tersebut, Ben pun langsung mencari tahu siapa itu Executor. Ia pun meminta bantuan pada Larry yang merupakan seorang polisi untuk mencari nama Executor di New York. Akan tetapi, tidak ada satupun nama tersebut. Di dalam sebuah koran, Ben hanya menemukan nama Terence Barry. Sayangnya Barry sudah lama meninggal dunia. Ben pun menyuruh Larry untuk mencari tahu di mana Barry sebelum meninggal. Lalu dibawalah Ben ke sebuah rumah sakit jiwa. Di sana salah satu dokter mulai menunjukkan rekaman Barry yang mengatakan bahwa dia diganggu oleh makhluk di balik cermin. Bahkan makhluk-makhluk itu telah membunuh istri dan semua anaknya. Mendengar fakta tersebut, Ben pun takut jika makhluk itu mengincar istri dan anaknya. Oleh karena itu, ia pun bergegas pergi ke rumah Amy. Ben pun mulai mengeluarkan seluruh cermin dan juga mengecat cermin yang tidak bisa dipindahkan. Pembantu Amy yang melihat perilaku aneh yang ditunjukkan oleh Ben langsung menelpon Amy yang saat itu sedang bekerja. Amy pun bergegas pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Amy melihat dengan jelas kalau Ben bertingkah sangat aneh. Ia pun malah mengira kalau Ben sudah gila akibat tidak minum minuman keras. Lagi dan lagi, Ben menjelaskan tentang bayangan di dalam cermin yang bisa membunuh seseorang. Tapi Amy tetap tidak percaya akan hal itu. Ben pun langsung membuktikan hal tersebut dengan cara menembak salah satu cermin. Ben mengatakan bahwa cermin itu sebentar lagi akan kembali seperti semula. Akan tetapi kenyataannya sudah beberapa menit cermin itu tidak kembali normal. Amy semakin yakin kalau ada yang salah dengan Ben. Karena semua orang tidak percaya kepadanya, akhirnya Ben pun lebih memilih untuk pergi dari tempat itu. Ben nyaris saja mengalami kecelakaan akibat bayangan Angela yang muncul di spion mobil. Kemudian ia balik lagi ke Mayflower untuk mencari sebuah petunjuk. Saat menelusuri lebih dalam, Ben menemukan ruang bawah tanah dan juga menemukan fakta bahwa dahulu di tempat itu ternyata dijadikan rumah sakit jiwa bernama St. Matthew. Ia lalu menemukan sebuah ruangan rahasia yang dimana di tempat itu terdapat sebuah ruangan yang dikelilingi oleh cermin. Ia pun langsung menelpon Larry dan menyuruhnya untuk mencari daftar pasien dan juga karyawan rumah sakit jiwa St. Matthew. Rumah sakit itu ternyata sudah ditutup selama lebih dari 50 tahun. Dan jika rumah sakit itu dibuka untuk umum, maka pasti akan ada berkas-berkasnya di kantor polisi. Saat ini Ben menyuruh Larry untuk mencari tahu tentang pasien atau karyawan dengan nama Executor.
Mendengar hal tersebut, Larry pun akan secara diam-diam mengambil berkas-berkas rumah sakit St. Matthew di kantor polisi. Selang beberapa jam, akhirnya Larry berhasil membawa semua berkas rumah sakit tersebut, termasuk berkas-berkas dari pasien bernama Anna Eseker. Larry menjelaskan bahwa selain terjadi kebakaran, di rumah sakit itu juga terjadi sebuah pembantaian besar-besaran yang menewaskan karyawan serta pasien di sana. Saat menginvestigasi lebih lanjut, Ben menemukan adanya ketidakcocokan dari berkas-berkas pasien bernama Anna Eseker. Lebih terkejutnya, ternyata setelah pembantaian dan kebakaran hebat itu terjadi, Anna ternyata sudah pergi dari tempat itu sebelum akhirnya tempat itu mengalami kekacauan. Bisa disimpulkan bahwa Anna Eseker masih hidup dan kini dia hidup di luar kota New York. Saat menunjukkan foto Anna Eseker pada sebuah cermin itu menjawab bahwa dia masih hidup di suatu tempat. Oleh karena itu, ia pun bergegas keluar kota New York untuk mencari Anna. Di lain tempat, Amy secara tidak sengaja memergoki Michael yang sedang berbicara dengan cermin. Ketika Michael pergi, Amy melihat dengan jelas kalau refleksi Michael bertingkah berbeda dengan Michael yang sebenarnya. Sehingga Amy pun percaya dengan semua perkataan dari Ben bahwa ada keanehan dari cermin-cermin tersebut. Ia langsung menyuruh Ben untuk pulang dan dengan terpaksa Ben pun pulang ke rumah terlebih dahulu. Di rumah, Ben dan Amy mulai bekerja sama untuk mengecat seluruh cermin di rumah itu dan juga menutupi jendela dengan koran. Setelah semuanya selesai, Amy langsung meminta maaf pada Ben karena selama ini dirinya tidak mempercayai semua perkataan dari Ben. Ben juga meminta maaf karena melibatkan keluarganya. Saat ini, Ben menyuruh Amy dan anak-anaknya agar tidak berpisah satu sama lain. Pada akhirnya Ben meminta izin pada Amy untuk pergi keluar kota mencari Anna Eseker. Singkat cerita, dengan perjalanan yang sangat jauh, Ben akhirnya tiba di kediaman Eseker. Di tempat itu, Ben mendapatkan banyak sekali informasi mengenai Anna yang semasa kecilnya dia adalah orang yang sulit sekali dikontrol dan suka mengamuk. Untuk mencegah Anna bertindak kekerasan, orang tua Anna pun terpaksa mengurung Anna di ruang bawah tanah. Kemudian kasus Anna diketahui oleh seorang dokter bernama Dr. Kane. Lalu Anna pun dibawa pergi oleh Dr. Kane untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa St. Matthew. Setelah diperiksa, ternyata Anna didiagnosis mengidap penyakit skizofrenia. Kemudian Dr. Ken pun memberikan terapi penyembuhan pada Anna dengan cara menaruh Anna di dalam sebuah ruangan penuh dengan cermin selama beberapa hari. Ben diberitahu oleh saudara laki-laki Anna bahwa semenjak Anna kembali ke rumah ini, mulai terjadi hal-hal yang aneh pada setiap cermin. Akibat dari gangguan tersebut, keluarganya dengan terpaksa mengirim Anna ke biara Saint Augustine yang dimana di biara tersebut tidak boleh menggunakan cermin. Ben pun pada akhirnya mencari Anna di biara tersebut. Akhirnya setelah perjalanan yang sangat jauh, Ben berhasil bertemu dengan Anna. Ben mulai mengajak Anna untuk kembali ke rumah sakit itu. Namun dia menolaknya karena Anna takut dengan iblis-iblis yang muncul di cermin. Lalu Anna pun mulai bercerita tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Ketika kecil dulu, Anna tidaklah mengidap penyakit skizofrenia. Akan tetapi Anna ini dirasuki oleh sosok iblis yang sangat kuat. Lalu saat Anna diletakkan di ruangan penuh cermin, iblis itu malah keluar dari tubuh Anna dan masuk ke dalam cermin. Setelah iblis itu meninggalkan tubuh Anna tidak lagi mengamuk dan dia akhirnya dinyatakan sembuh. Mulai dari situlah teror iblis itu mulai muncul dan mengganggu para pasien dan karyawan rumah sakit sehingga terjadilah pembantaian dan juga kebakaran. Selain itu, Anna yang sudah dipulangkan ke rumahnya juga masih diikuti oleh iblis itu lewat cermin-cermin di rumah Anna. Oleh karena itu, keluarga Anna memutuskan untuk mengirim Anna ke biara yang tidak memiliki cermin agar iblis itu tidak bisa mendekati Anna. Anna menjelaskan bahwa dia takut kembali ke rumah sakit itu karena bisa saja iblis itu merasuki tubuhnya lagi. Ben pun langsung memohon padanya karena jika Anna tidak kembali ke rumah sakit, maka keluarganya yang akan dibunuh oleh iblis itu. Namun Anna tetap tidak mau kembali ke tempat tersebut. Ben yang tidak punya pilihan lain langsung menodongkan senjata pada Anna dan memaksa Anna untuk kembali. Akhirnya Anna pun kembali ke rumah sakit St. Matthew bersama dengan Ben. Sementara itu di tempat lain, Amy yang baru saja bangun tidur sangat terkejut karena Michael tidak ada bersamanya. Saat membuka pintu, ternyata seluruh rumah sudah tergenang oleh air sehingga menciptakan refleksi yang akan membuat para iblis dapat dengan mudah membunuh keluarga Ben. Amy langsung mengunci Daisy di ruangan tanpa cermin sedangkan dirinya berusaha keras untuk menyelamatkan Michael. Akan tetapi tampaknya iblis itu berhasil membawa Michael ke alam lain. Di tempat lain, ketika Ben dan Anna masuk ke dalam gedung itu, terlihat para iblis menyukai kedatangan Anna. Anna pun mulai masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan cermin.
Dengan iman yang Anna miliki, ia berusaha keras untuk melawan para iblis-iblis itu. Namun pada akhirnya seluruh cermin di Mayflower hancur berkeping-keping. Bersama dengan itu, Michael dilepaskan oleh para iblis dan Amy langsung membawanya ke tempat yang lebih aman. Ia pun langsung memberikan nafas buatan pada Michael dan beruntungnya Michael berhasil diselamatkan. Michael, Daisy, dan Amy berpelukan dan merasa senang karena mereka bisa bersama lagi. Sementara itu di tempat Ben, iblis yang ada di dalam cermin itu mulai keluar dari cermin dan mengambil alih tubuh Anna. Ben pun dengan terpaksa melawan Anna yang sudah dirasuki dengan sekuat tenaga. Singkat cerita saja, Ben pun berhasil mengalahkan Anna. Ledakan yang terjadi membuat ruangan itu menjadi runtuh, dan reruntuhan itu mengenai Ben. Tak berselang lama, Ben muncul dari bawah bebatuan dan segera keluar dari tempat itu. Anehnya ketika keluar, tidak ada salah seorang pun yang membantunya. Ben secara tidak sengaja melihat seluruh nama maupun tulisan di tempat itu semuanya menjadi terbalik. Ia pun akhirnya menyadari kalau dirinya sudah meninggal dan terperangkap di dalam cermin. Ia mulai pergi ke kota dan benar saja, bayangan Ben tidak terpantul di cermin. Yang artinya, Ben terjebak di dalam cermin selama-lamanya. Sementara di dunia nyata, bekas telapak tangan Ben muncul begitu saja. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.